Kalau kita ngomongin cloud dari AWS, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang ada di balik layar? Nah, dalam pembahasan singkat ini, kita akan bongkar infrastruktur fisik raksasa yang menopang semuanya. Oke, kita mulai dari klaim AWS sendiri yang jujur aja cukup berani. Mereka bilang mereka punya jejak global paling luas dibanding penyedia cloud lainnya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini dan kenapa ini penting banget buat kita sebagai pengguna? Jadi, pertanyaannya, seberapa besar sih AWS itu sebenarnya? Nah, untuk ngerti kekuatannya, kita harus paham dulu soal jangkauan globalnya. Bayangin, untuk melayani lebih dari 1 juta pelanggan aktif yang tersebar di lebih dari 190 negara, itu bukan hal yang gampang. Makanya, AWS membangun jaringan infrastruktur fisik yang benar-benar mendunia yang menghubungkan satu benua dengan benua lainnya. Jaringan raksasa ini jelas nggak dibangun secara asal-asalan. Semuanya itu terstruktur dengan rapi di atas 3 komponen utama. Gampang kok ngingetnya, region, lalu ada availability zone, dan yang terakhir edge network. Oke, kita bedah satu persatu ya. Mari kita mulai dari yang paling besar dan paling mendasar. AWS Region. Ini adalah fondasi dari keseluruhan cloud AWS. Coba deh bayangin, region itu sebagai markas besar AWS di area geografis tertentu. Misalnya, satu region di Amerika Utara, satu lagi di Eropa, atau di Asia Tenggara. Ini adalah lokasi fisik tempat mereka mendirikan pusat data mereka. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, jumlahnya nggak main-main. AWS itu punya puluhan region dan lebih dari 100 availability zone yang tersebar di seluruh dunia. Dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Di dalam setiap region tadi, ada unit yang lebih kecil yang disebut availability zone, atau biasa disingkat AZ. Yuk kita lihat lebih dekat. Penting banget buat dicatat nih, AZ itu bukan cuma satu gedung data center. Bukan, ini lebih kayak sekumpulan data center yang letaknya berdekatan biar koneksinya cepat. Tapi sengaja dibuat cukup jauh, biar kalau ada satu bencana, yang lain tetap aman. Cerdas kan? Jadi biar gampang ngebayanginnya, urutannya begini. Paling atas itu ada Cloud Global AWS. Di bawahnya ada banyak region. Nah, setiap region ini punya beberapa availability zones, dan setiap AZ isinya adalah satu atau lebih pusat data fisik. Udah kebayang ya strukturnya? Terus kenapa sih dibikin berlapis-lapis kayak gini? Kenapa harus ada banyak AZ? Jawabannya sederhana, supaya aman dan nggak gampang mati. Kalau aplikasi Anda cuma ada di satu data center, begitu ada mati listrik atau banjir, ya udah aplikasi Anda ikut mati. Tapi dengan arsitektur multi-AZ, kalau satu AZ bermasalah, aplikasi Anda tetap jalan santai di AZ yang lain. Nah, inilah yang disebut high availability. Oke, anggaplah aplikasi kita sekarang udah aman banget. Tapi ada masalah lain yang nggak kalah penting, kecepatan. Gimana caranya konten kayak video atau gambar bisa sampai ke pengguna di seluruh dunia dengan cepat? Ini pertanyaan klasik kan? Gimana ceritanya seorang pengguna di Jakarta bisa dengan cepat banget melihat gambar resolusi tinggi yang servernya mungkin ada di California? Jawabannya adalah AWS Edge Network. Sesuai namanya, Edge atau tepi, jaringan global ini punya satu tujuan utama, memperpendek jarak antara data dengan kita, para penggunanya. Cara kerjanya cerdas banget. Gini, daripada setiap orang di Asia harus mengambil gambar langsung dari server aslinya di California, AWS membuat salinannya dan disimpan di edge location yang lebih dekat, misalnya di Singapura. Jadi, waktu kita minta gambar itu, kita cuma perlu pergi ke Singapura, bukan ke California. Jauh lebih dekat dan pastinya jauh lebih cepat. Inilah yang bikin waktu loading jadi kilat. Tapi, kadang-kadang, bahkan edge network pun masih kurang cepat. Untuk kebutuhan super spesifik yang butuh latensi super rendah, kayak gaming 5G atau komputasi canggih di area terpencil, AWS masih punya beberapa solusi khusus. Ada 3 penawaran khusus nih. Pertama, local zone untuk membawa cloud lebih dekat ke kota-kota besar. Kedua, wavelength zone ini khusus untuk menanamkan layanan AWS langsung ke dalam jaringan 5G. Dan yang terakhir, Outposts, yang memungkinkan kita menjalankan infrastruktur AWS di pusat data kita sendiri. Pada akhirnya, semua lapisan infrastruktur ini, dari region global yang super besar sampai zona khusus yang lebih kecil, memberikan kita kebebasan untuk membangun apa saja yang bisa kita bayangkan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan semua komponen ini, kira-kira apa yang akan Anda bangun?